Halo teman-teman semua, salam sehat dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada. Kita seringkali mendengar istilah mindset atau pola pikir atau cara pandang, baik dalam bidang ilmu psikologi, bisnis, ekonomi, dan berbagai macam bidang ilmu lainnya. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang mindset. Sebelum kita membahas mindset, perkenankan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada teman-teman semua. Silakan jawab dari skala 1 sampai dengan 10 pertanyaan-pertanyaan berikut di bawah ini. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dalam pertanyaan ini. Nanti kita akan melihat bersama-sama kaitan antara jawaban teman-teman semua dengan topik mindset yang akan kita bahas. Mari kita langsung masuk ke pertanyaannya. Krisis ekonomi ini akan terus berlarut-larut. Kerjaan atau bisnis saya saat ini tidak memiliki masa depan yang cerah. Saya tidak akan mampu berprestasi dalam pendidikan ataupun pekerjaan saya saat ini. Saya tidak memiliki bakat untuk menjadi pengusaha. Saya tidak punya kekuatan untuk mengatasi tantangan yang menghalangi saya. Terima kasih untuk semua jawaban teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak ada yang benar ataupun salah dari jawaban teman-teman. Henry Ford, seorang pebisnis asal Amerika dan pendiri perusahaan mobil Ford, pernah berkata, "Ketika Anda berpikir bisa atau berpikir Anda tidak bisa, maka Anda bisa sama-sama benar." Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kok bisa begitu? Karena sebenarnya jawaban yang teman-teman berikan tadi menunjukkan mindset, cara pandang, atau pola pikir yang kita miliki dalam menilai sesuatu. Namanya pendapat, sah-sah aja dong. Tinggal kita lihat nanti realitasnya bagaimana. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, mindset adalah kondisi pikiran yang mempengaruhi bagaimana orang-orang memandang sesuatu dan melakukan tindakan yang bertujuan dengan cara yang secara sistematis yang bisa mendorong ataupun bisa menghambat mereka. Sedangkan menurut Gary Klein, PhD, seorang psikolog, menyebutkan bahwa mindset adalah keyakinan seseorang yang akan mengarahkan dirinya dalam menghadapi situasi. Mindset yang kita miliki bisa membantu kita mendapatkan peluang, tetapi juga bisa membuat kita terperangkap dalam sebuah siklus kegagalan diri. Artinya bisa gagal berulang-ulang kali nih teman-teman. Sementara itu, kalau menurut Carol Dweck, profesor dari Stanford University dan seorang penulis buku bestseller tentang mindset, dia menyebutkan bahwa mindset adalah persepsi diri yang diyakini oleh seseorang tentang diri mereka. Dia juga menyebutkan bahwa mindset adalah pandangan yang diadopsi seseorang dalam kehidupan mereka yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi cara mereka menjalankan hidup mereka. Jadi sederhananya, mindset adalah cara pandang atau pola pikir yang dimiliki oleh seseorang terhadap dunia, lingkungan, ataupun diri mereka sendiri. Secara umum, mindset bisa dikategorikan dalam dua hal. Pertama, mindset seseorang tentang dunia dan lingkungan di luar dirinya, serta mindset mereka tentang diri mereka sendiri. Nah, jawaban teman-teman tadi terhadap pertanyaan tentang krisis ekonomi, masa depan karir atau pendidikan kita adalah contoh mindset yang kita miliki tentang dunia di luar kita. Ada yang memandang bumi itu bulat, ada juga yang memandang bumi itu datar. Ada yang memandang pimpinannya tidak sayang karena memarahi diri mereka. Ada juga yang memandang pimpinannya menyayangi mereka. Karena mereka sayang, maka mereka peduli dan mau mengingatkan mereka dengan memarahi mereka. Ada yang memandang Prancis sebagai tim sepak bola terbaik saat ini. Ada juga yang berpendapat Spanyol dong. Tetapi realitas menunjukkan Argentina lah pemenang Piala Dunia sepak bola di tahun 2022. Jadi mindset kita belum tentu sejalan dengan kenyataan dong. Boleh aja kita suka Spanyol, bertarung untuk Spanyol, habis-habisan begadang demi Spanyol, tetapi dunia tidak bergerak sesuai kemauan dan maunya kita. Karena toh juaranya ya Argentina. Jadi bisa aja nih ya teman-teman ya,
Teman-teman punya partai politik favorit, punya artis favorit ya. Sayang banget dengan partai favorit tersebut. Tapi mohon maaf nih teman-teman, realitas bisa berkata lain. Mindset yang kita miliki belum tentu selalu sejalan dan relevan dengan kenyataan. Ini menunjukkan bahwa mindset kita bisa kurang tepat atau salah. Meskipun kita ngotot dan hakul yakin nih terhadap mindset yang kita miliki. Itulah kenapa tadi Henry Ford menyebutkan bahwa apapun jawaban atau pendapat kita bisa jadi kita benar. Berita buruknya bisa jadi kita juga salah. Sementara jawaban kita tadi terhadap pertanyaan mampu nggak ya kita berprestasi dalam pendidikan ataupun karir kita saat ini? Apakah kita berbakat jadi pemimpin atau enggak? Apakah kita berbakat jadi pebisnis atau enggak? Atau apakah kita memiliki kendali nih terhadap tantangan yang muncul dalam kehidupan kita? Nah, semua itu menunjukkan mindset kita terhadap diri kita sendiri. Cara pandang atau pola pikir atau penilaian tentang diri kita sendiri nih, teman-teman. Mindset yang kita miliki tentang diri kita sendiri ini bahkan jauh lebih penting nih. Karena mindset diri ini akan berpengaruh dalam cara kita bertindak. Cara kita bertindak akan menentukan kebiasaan yang kita jalankan. Kebiasaan akhirnya berpengaruh nih pada karakter yang kita miliki. Yang pada akhirnya ini akan berdampak pada tujuan atau hasil yang ingin kita capai. Seperti yang pernah dikatakan oleh Samuel Smiles, taburlah pikiran, maka kita akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, maka kita akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Dan karakter yang kita milikilah yang akan menentukan kemungkinan atau tingkat keberhasilan kita dalam mencapai tujuan dan impian yang kita inginkan. Kalau karakter malas-malasan, kira-kira peluang kita untuk sukses jadi makin besar atau makin kecil? Kalau ternyata karakter kita mudah untuk bergaul, kira-kira apa nih dampaknya terhadap network atau koneksi yang kita miliki? Kalau kita punya karakter yang tekun, seberapa besar peluang kita untuk berhasil dalam karir atau bisnis yang kita jalani? Jadi teman-teman, mindset atau pikiran-pikiran yang kita tabur di dalam kehidupan kita akan berdampak besar nih pada hasil yang akan kita tuai. Jika kita menanam mindset atau pikiran-pikiran yang tepat, kita berpeluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tantangannya bagaimana nih bila ternyata mindset yang kita tanam adalah mindset atau cara pandang yang kurang tepat? Wah, bahaya nih kalau kayak gitu nih. Bisa jadi nanti hasil yang kita dapatkan nggak sesuai dengan keinginan yang kita harapkan nih teman-teman. Jika Messi berpikir bahwa umur 35 tahun adalah usia yang terlalu tua untuk membawa negaranya memenangkan Piala Dunia, tentunya dia akan menolak tawaran dari Pablo Aimar, asisten pelatih Argentina yang sudah menjadi idolanya sejak kecil, yang menawarkan dan mengajaknya untuk bergabung kembali ke dalam tim nasional. Tentunya dia tidak akan pernah menjadi bagian dari sejarah pemenang Piala Dunia kalau seandainya dia punya mindset seperti itu. Jika menurut Pak Jonan, dia nggak mungkin berhasil sebagai pemimpin di PT KAI karena PT KAI mah nggak mungkin profit. Kira-kira bagaimana ya dia akan menjalankan peran kepemimpinannya sehari-hari? Alhamdulillah beliau memiliki mindset yang tepat. Jika tidak, mungkin kita nggak akan pernah nih melihat sebuah transformasi yang sukses seperti yang dilakukan beliau ketika memimpin di PT KAI. Jika menurut seorang pengusaha, dagang mie nggak mungkin profit. Ya mungkin kita nggak akan pernah kenal nih ya dengan yang namanya brand abnormal atau mie gacoan. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, kira-kira apa ya perilaku yang terjadi kalau seandainya seseorang berpikir bahwa dia nggak akan sukses nih dalam pendidikan, karir, atau bisnisnya saat ini? Ya mungkin dia nggak akan bersemangat, bekerja setengah hati, atau menjalaninya dengan keterpaksaan. Dengan tindakan dan perilaku seperti itu, berapa besar kemungkinan dia akan berhasil dalam pekerjaan, karir, atau bisnisnya? Ya tentu jadi lebih kecil dong ya. Sebaliknya, jika seseorang melihat dia memiliki peluang untuk berhasil dalam pekerjaan atau karirnya, maka dia akan lebih mau dan terdorong untuk mengeksplor dan memberikan kemampuan terbaik dari dirinya. Dan akhirnya ini juga tentunya akan membuat peluang dia untuk lebih berhasil jadi makin besar dong. Karena pikiran yang tepat akan mengarahkan pada perilaku atau perbuatan yang tepat. Sehingga kita berpeluang untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Dr. Daniel Crum, seorang psikolog dan pengajar di Stanford University, bersama koleganya pernah melakukan penelitian
pada 84 karyawan di bagian housekeeping hotel dari 7 hotel yang berbeda-beda yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Mereka ini sehari-harinya bertanggung jawab dalam kebersihan kamar. Mereka bertugas untuk mengganti spray, bersihin lantai kamar, dan membersihkan kamar mandi beserta wastafelnya. Dengan tanggung jawab yang mereka jalankan tersebut, tanpa sadar sebenarnya mereka sudah membakar kalori di tubuh mereka. Sekitar 160 kalori per jam saat mereka membereskan tempat tidur. 200 kalori per jam saat mereka membersihkan lantai kamar. Dan sekitar 240 kalori per jam pada saat mereka membersihkan wastafel dan kamar mandi. Menariknya, mereka ini tidak menyadari bahwa mereka tanpa sadar secara tidak langsung sudah berolahraga. Saat ditanya oleh Dr. Elliot Crum dan teman-temannya, apakah Anda berolahraga secara teratur? 2/3 dari jawaban mereka adalah jarang sekali. Selanjutnya, ketika ditanyakan kembali dari skala 1 sampai dengan 10, berapa banyak mereka menghabiskan waktu untuk berolahraga, 1/3 dari mereka menjawab nggak pernah sama sekali. Padahal tiap hari kan mereka berolahraga ya dengan melakukan pekerjaan itu. Nah, mereka ini kemudian oleh peneliti, seluruh subjek penelitian ini diukur nih teman-teman. Berat tubuhnya, lemak tubuhnya, tekanan darah, dan kepuasan kerja mereka. Kemudian kelompok subjek penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diberikan treatment, teman-teman. Nanti akan diberikan informasi nih. Sementara kelompok lainnya atau kelompok kontrol tidak diberikan treatment sama sekali. Kelompok yang diberikan treatment diberikan presentasi selama kurang lebih 15 menit. Jadi mereka ini diberikan penjelasan bahwa kegiatan kerja mereka yang selama ini sudah mereka jalankan itu memenuhi kriteria dan anjuran dari bidang kesehatan. Bahwa bila mereka berolahraga selama 30 menit sehari, maka mereka akan mendapatkan banyak manfaat-manfaat. Misalnya berat tubuh yang lebih sehat, lebih jarang sakit, lebih kuat, lebih bagus moodnya, dan banyak manfaat lainnya. 4 minggu kemudian, seluruh peserta penelitian dari kedua kelompok dikumpulkan dan diukur kembali. Hasilnya pada kelompok kontrol yang tidak diberikan treatment, hasilnya ternyata relatif tidak berubah. Menariknya, kelompok yang mendapatkan informasi tentang manfaat dari aktivitas mereka atau kelompok yang mendapatkan treatment menunjukkan hasil yang berbeda. Berat badan mereka turun. Tekanan darah sistoliknya menurun secara signifikan. Lemak tubuhnya pun berkurang. Dan yang lebih seru, mereka merasa lebih mencintai pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Dari penelitian inilah, Dr. Elliot Crum dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa pemberian presentasi selama 15 menit atau pemberian mindset yang tepat ternyata memberikan dampak yang signifikan secara fisiologis ataupun secara psikologis. Bahkan tanpa mereka perlu melakukan perubahan perilaku. Artinya, sehari-hari mereka tetap nyapu lantai, ganti spray, dan membersihkan kamar mandi hotel setiap harinya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa catatan yang menarik nih dari penelitian ini. Awalnya peserta penelitian itu mungkin melihat pekerjaannya biasa aja. Sehingga ya mereka menjalankan kegiatan sehari-hari mereka sekedar sebuah rutinitas. Atau bisa jadi juga menjalankannya sebagai beban. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan hasil yang biasa saja. Kemudian beberapa dari mereka mendapatkan informasi yang tepat. Sehingga mindset mereka pun berubah. Mereka melihat pekerjaan mereka sebagai sebuah kegiatan yang bernilai buat mereka secara langsung. Karena mindset ini berubah, perilakunya juga jadi berubah. Tadinya sekedar menjalankan rutinitas, sekarang menjadi lebih bersemangat. Tadinya mengerjakan pekerjaannya dengan lambat karena melihatnya sebagai beban. Namun kemudian bergegas dalam melaksanakannya. Karena mereka menyadari, wah ini ada manfaat nih buat kesehatan yang akan mereka dapatkan. Sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Baik secara fisik ataupun secara psikologis ya. Kalau secara psikologis yang tadi kita bahas, mereka merasa lebih mencintai pekerjaan mereka. Kalau secara fisik, berat badan menurun, lemak tubuhnya menurun, dan tekanan darahnya juga jadi lebih stabil. Nah, penelitian ini menunjukkan kaitan yang erat nih antara mindset atau pola pikir dengan perilaku atau perbuatan yang kita jalankan yang akhirnya berdampak pada hasil atau manfaat yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil atau manfaat yang lebih baik, kita perlu mempertimbangkan untuk tidak hanya memiliki perilaku atau perbuatan yang tepat,
tetapi juga memiliki mindset atau pola pikir yang tepat juga. Kalau menurut teman-teman, apa nih catatan yang menarik dari penelitian tadi? Silakan ya, komen di kolom komen supaya bisa jadi pembelajaran buat teman-teman kita yang lain dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, tentunya kita kemudian bertanya-tanya, dari mana sih mindset terbentuk? Dari riset tadi kita juga bisa melihat ini bahwa mindset itu terbentuk dari informasi yang diberikan peneliti kepada subjek penelitian. Dalam kehidupan, kita banyak sekali mendapatkan informasi sepanjang perjalanan hidup kita. Informasi ini kita dapatkan dari lingkungan keluarga, pendidikan, lingkungan pergaulan, ataupun pengalaman hidup yang kita alami. Tetapi tidak semua informasi yang didapatkan menjadi mindset. Hanya informasi yang diyakini sajalah yang kemudian menjadi mindset seseorang. Informasi-informasi yang muncul ini terkadang berlawanan dan menciptakan dilema, kebingungan ataupun konflik batin dalam diri kita nih teman-teman. Kita mungkin saja pernah menerima informasi ini ya. Wah, hidup tuh perlu perencanaan yang baik. Tetapi ada juga yang bilang bahwa Ngapain juga sih bikin rencana, ntar kalau nggak terwujud jadi kecewa. dan biasanya kalau direncanain malah gak jadi. Malah nggak jadi. Nah, itu kan dua mindset yang berlawanan ya. Kita juga mungkin pernah diyakinkan oleh orang tua kita bahwa kita ini punya kelebihan dan kekuatan nih ya. Tetapi kemudian di sekolah ataupun lingkungan pergaulan kita malah diberikan keyakinan bahwa kita ini sebenarnya nggak ada istimewanya, nggak ada keunggulannya, nggak ada sesuatu yang layak kita banggakan. Bisa jadi juga kita merasa kita nggak memiliki kemungkinan untuk berhasil dalam pekerjaan atau bisnis yang kita jalani. Tetapi ada kayak suara hati nih yang berbisik di dalam diri kita nih. Ya kalau emang kita punya kemauan yang kuat, di situ akan ada jalan. Dan sepanjang hidup kita, biasanya konflik-konflik batin ini terus terjadi nih teman-teman. Nah, dari konflik-konflik informasi tadi, kemudian akan muncul informasi-informasi yang paling kita yakini. Itulah yang akan menjadi mindset kita. Ada sebuah legenda yang menarik dari suku Indian yang berdiam di daerah Amerika, bahwa dalam setiap kelahiran seorang anak manusia selalu ada serigala putih dan serigala hitam yang menyertai kelahiran mereka. Sepanjang perjalanan hidup, serigala hitam akan selalu menemani dengan mindset yang pesimis, negatif, dan fatalis. Mereka akan bersuara di dalam hati kita. Udahlah, percuma juga capek-capek usaha. Ngapain sih maksa diri terlalu berlebihan? Udahlah, nggak mungkin bisa sukses lah. Kamu tuh emang nggak berbakat di pekerjaan atau di bisnis ini. Coba yang lain aja deh. Udah deh, percuma deh capek-capek. Toh hasilnya jelek juga. Nah, itulah suara-suara yang dibawakan oleh serigala hitam itu. Sementara itu, serigala putih akan menemani kita dengan cara yang berbeda. Serigala putih hadir dengan mindset yang optimis, positif, dan penuh keyakinan. Mereka akan menyuarakan di dalam hati kita, di mana ada kemauan, di situ ada jalan bro. Lu gak gagal lagi, cuma belum dapet cara yang tepat aja. Keberhasilan kan membutuhkan proses. Gak ada yang gagal itu. Sebenarnya yang ada itu cuma pembelajaran. Menurut cerita tersebut, sepanjang hidup kita, serigala putih dan serigala hitam ini akan terus bertarung. Konflik mereka lah yang menjadi simbol pergolakan batin dalam sepanjang kehidupan kita. Kalau menurut teman-teman, serigala mana yang akan memenangkan pertarungan ini? Mindset-mindset mana yang akan menjadi pemenang dalam kehidupan kita? Serigala putih atau serigala hitam? Pikirkan jawaban teman-teman selama 10 detik. Dan jika teman-teman membutuhkan waktu lebih panjang, silakan post dulu video ini. Dan kalau sudah, silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi, pemenang dari pertarungan ini adalah serigala yang terkuat. Serigala yang terkuat adalah serigala yang paling sering kita kasih makan. Jika kita sering memberikan makan pada serigala putih, maka serigala putihlah yang menjadi pemenangnya. Jika kita sering memberi makan serigala hitam, maka serigala hitamlah yang akan menguasai kehidupan batin kita. Jadi serigala hitam adalah melambangkan mindset-mindset yang negatif,
pesimis, dan fatalis tadi, teman-teman. Mindset ini akan jadi pemenang kalau kita memberi makan serigala hitam. Hal ini juga berlaku sama dengan mindset-mindset yang kita adopsi. Mindset-mindset yang kita percayai, kita yakini, dan kita ulang-ulang dalam hati kita lah yang akan menjadi pemenangnya. Jika kita mempercayai, meyakini, dan mengamini hal-hal baik dalam diri kita, berarti kita sudah memberikan makan pada serigala putih yang menyertai. Nah, mari kita kembali ke jawaban teman-teman pada pertanyaan di awal video ini tadi. Sebenarnya kita bisa menilai dan mengevaluasi diri kita sendiri. Mana mindset yang lebih dominan dalam kehidupan kita saat ini? Apakah mindset yang memberdayakan ataukah mindset yang menghambat gerak dan langkah kita? Apakah mindset yang membantu kita untuk menjadi lebih baik atau mindset yang menyembunyikan kekuatan-kekuatan sejati yang sebenarnya kita miliki? Apakah kita hidup dalam bayang-bayang serigala hitam atau kita hidup dengan kegairahan dan semangat serigala putih? Saya percaya kita adalah penguasa dan pembuat keputusan dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman semua, selamat memutuskan mindset-mindset mana yang akan kita adopsi dan kita yakini dalam kehidupan kita. Selamat menjadi master of your life. Teman-teman, serigala hitam sebenarnya tidaklah sepenuhnya jahat. Mereka adalah representasi dari sistem manajemen risiko dalam kehidupan kita. Mereka ini menjaga kita dari kesembronoan dan menjalani hidup dengan sembarangan. Jadi, serigala hitam ini mengajak kita untuk tetap berhati-hati dan penuh perhitungan dalam menjalani kehidupan. Ya, tapi juga jangan terlalu kuat serigala hitamnya ya. Kalau terlalu berlebihan dan overthinking ya, nanti kita nggak move on dari zona nyaman. Nah, yuk kita move on dulu.